Fams, kuliner tradisional Indonesia punya banyak sejarah. Kebanyakan sajian Nusantara diadaptasi dari kuliner Belanda dan Arab. Selain pernah dijajah cukup lama oleh negara Belanda, pedagang Arab yang datang berlabuh di Indonesia juga punya andil keberadaan kuliner tradisional. Misalnya soto Betawi ini nih, kalian wajib cobain Fams, terutama bagi kalian yang ngakunya soto lovers. Soto Betawi ini bisa dibilang unik. Kalau biasanya memakai daging atau jeroan sapi, soto Betawi ini justru memakai iga sapi. Kebayang nggak tuh gurihnya santan berpadu dengan kaldu tulang iga sapi? Haduh, nikmat surga dunia. Kalian bisa loh menikmatinya di salah satu resto di kawasan Jalan Raya Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namanya Soto Iga Betawi. Bahan untuk membuat sajian khas Betawi ini nggak kaleng-kaleng. Ada daging iga sapi yang berkualitas serta aneka bumbu Nusantara yang berlimpah. Bikinnya juga gampang kok. Siapkan catatan ya fams. Bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan rempah lain dihaluskan. Daging iga juga harus direbus terlebih dahulu agar teksturnya empuk. Oh iya, iga sapi atau disebut ribs adalah bagian daging sapi yang berasal dari tulang iga atau rusuk. Bagian ini mengandung zat besi yang bisa membantu kerja otot dan pertumbuhan sel. Tapi ingat ya, kandungan kolesterol iga sapi lumayan tinggi tuh. Setelah matang, sisihkan iga sapi. Lanjut, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan juga serai, daun jeruk, dan kayu manis. Kalau sudah harum, tuang bumbu ke dalam air rebusan iga. Menurut sejarahnya, soto Betawi dikenal masyarakat umum sekitar tahun 1977 atau 1978. Soto Betawi pertama kali dipopulerkan oleh penjualnya, bernama Lee Boen Po, dengan nama Soto X. Sajian ini dijual di kawasan Lokasari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah penjual soto itu tutup tahun 1991, istilah soto Betawi semakin populer seantero Jakarta dan kota lain di Indonesia. Soto Betawi disajikan dengan kentang dan irisan tomat, lalu siram deh kuah gurihnya. Beri taburan bawang goreng, daun bawang, dan kerupuk. Duh, perut jadi lapar deh. Sensasi soto iga Betawi ini lain dari yang lain. Daging iganya tebal dengan tekstur yang lembut. Nyatu banget fams dengan kuah soto yang kaya akan rempah. Mantap jiwa. Ngomongin kuliner Betawi, ada artis darah Betawi, Empo Alpa nih. Wait fams, komedian ini mau ikutan ragam request. Emangnya Po Alpa mau minta apa nih? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Empo Indun alias Po Alpa. Nah, ajak-ajak Po Alpa dong. Po Alpa mau ke Kalimantan Timur nih. Empo kan belum pernah ke sono tuh. Katanya di sono ada makanan-makanan yang enak. Terus tempat wisatanya juga enak. Empo penasaran nih kalau udah pandemi, insya Allah Empo pengen ke sono. Doain aja pokoknya. Kita doain juga ya, Po, agar pandemi cepat selesai dan bisa pergi liburan. Tapi jangan lupa, ajak tim Ragam Indonesia dong. Sekarang kita kabulin permintaan Po Alpa deh. For your info nih, Samarinda yang dikenal sebagai ibu kota Kalimantan Timur ini sering dijadikan tujuan wisata favorit wisatawan. Kerajinan khas di sini juga nggak kalah menarik, kayak tas kulit kayu ini. Meski terkenal jadul, kerajinan ini terbilang kece badai kok. Cocok dipakai untuk OOTD sehari-hari. Bentuk dan motifnya juga banyak sekali. Fams, kerajinan ini 100% handmade alias buatan tangan. Pemilik usaha tas kulit kayu ini sudah dirintis sejak 10 tahun lalu. Untuk menghasilkan produk kerajinan ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Nggak heran kalau kerajinan unik dan menarik ini sudah sampai ke Eropa. Wih, keren! Nah, kulit kayu kering inilah yang digunakan sebagai bahan bakunya. Siapkan juga alat jahit dan pelengkap lain. Sebelum dipakai, kulit kayu harus ditempa berulang supaya lebih elastis. Oh iya, jenis kulit kayu yang dipakai adalah kayu jomok. Jenis kayu ini berasal dari Kalimantan. Biasanya, suku adat setempat lah yang banyak memakai kulit kayu ini sebagai bahan baku dalam pembuatan tekstil. Jenis kayu jomok banyak dijumpai di sejumlah daerah di pedalaman Kalimantan Timur. Kalau diperhatikan fams, jenis kulit kayu jomok sekilas mirip dengan triplek. Hanya saja seratnya tidak terlalu padat. Kalau tipisnya sudah pas, kulit kayu dipotong sesuai dengan pola. Lanjut, kita buat gambar.
Untuk gambar kali ini, pengrajin menggunakan teknik sulam tangan yang disebut dengan nama sulam rantai. Proses ini dibutuhkan keterampilan fams. Sekilas mirip dengan teknik bordir, padahal teknik sulam rantai lebih detail dari sulam bordir. Setelah selesai, kulit kayu siap dijahit dan dibentuk tas sesuai keinginan. Oh iya, proses jahit kulit kayu ini dilakukan dari dalam tas untuk menghilangkan kesan jahitan yang kontras. Sedangkan di bagian luar tas ditambahkan teknik jahitan veston atau sol. Biasanya sih teknik jahit veston juga sering dipakai pada pinggiran taplak meja atau renda kain selimut, fams. Jahitan veston biasa memakai benang berwarna kontras agar hasilnya lebih artistik. Terakhir, tas tinggal ditambahkan pelengkap saja, mulai dari tali, resleting, dan lainnya. Gimana fams? Kece maksimal kan? Satu produk tas kulit kayu ini dibanderol mulai dari 50.000 sampai dengan 1 juta rupiah, fams. Emang deh, ada harga, ada juga kualitas terbaik. Nggak cuma tas dari kulit kayu aja, Provinsi Kalimantan Timur juga punya kuliner yang enak. Kalau biasanya salak dimakan langsung atau dibuat manisan, kudapan dari Balikpapan ini, salak justru dijadikan kue yang super enak. Toppingnya juga bikin gemes. Kalian bisa membelinya di kawasan Pasar Buton, Kota Balikpapan. Yuk, kita intip proses produksinya. Siapkan buah salak yang akan diolah, kemudian cuci hingga bersih, fams. Potong buah salak menjadi beberapa bagian ya. Salak dalam bahasa Latin, Salaka zalaca, adalah buah asli Indonesia. Kalian bisa menjumpai buah yang dijuluki snake fruit ini di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Cita rasa buah salak ini memiliki karakter rasa yang berbeda di setiap daerah. Kalau buah salak Pondo asal Yogyakarta rasanya manis. Buah salak dari Kalimantan rasanya tidak terlalu manis, sedikit getir, dan asam. Alasan itulah yang membuat salak Kalimantan diolah menjadi kue. Lanjut, kita bikin adonan kue ya. Kocok butter dengan gula halus, masukkan juga telur, dan mix lagi hingga adonan tercampur sempurna. Oh iya, telur berfungsi sebagai perekat agar semua bahan dapat menyatu dengan baik dan mengembang. Lanjut, masukkan tepung, disusul potongan buah salak. Setelah rata, tuang ke dalam cetakan. Oven deh selama 1 jam dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Selain rasanya enak, cake salak ini juga dipercaya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Kue salak sudah matang nih, tinggal ditaburi dengan bubuk scramble. Itu loh sejenis topping yang dibuat dari terigu, kuning telur, dan margarin. Oh iya, topping ini terdiri dari 6 varian, mulai dari kurma, original, almond, dan lainnya. Satu loyang cake salak ini cuma dibanderol mulai dari Rp20.000. Wajib dibeli nih saat datang ke Kalimantan Timur. Sebagai finalis ajang juru masak, pria dengan nama lengkap Anwar Sanjaya Pigano ini memang jagonya deh soal urusan makanan. Kira-kira Kak Anwar mau apa nih? Halo Ragam Indonesia, aku Anwar. Aku sedih banget loh karena pandemi kayak gini. Akhirnya aku nggak bisa jalan-jalan dong. Dan jujur, ada jalan-jalan yang ketunda sama Anwar. Aku tuh jujur pengen banget pergi ke Padang. Terus pengen ngeliat langsung makanan-makanan kuliner Padang yang langsung memasak di dapurnya. Tolong dong please, Ragam Indonesia diliput ya destinasi Padang yang bagus-bagus. Itu banyak banget yang harus dieksplor. Terus kuliner-kulinernya juga mudah-mudahan nanti setelah pandemi itu bisa menjadi referensi buat Anwar sama pemirsa yang di Indonesia buat jalan-jalan ke sana. Aku tunggu ya. Siap Kak, kita kabulin deh referensi makanan khas Padang Sumatera Barat. Apalagi kalau bukan rendang, fams. Makanan yang masuk sebagai 50 kuliner terlezat di dunia versi CNN di tahun 2021 ini dijamin bikin kalian tergoda. Wait fams, rendang yang satu ini berbeda loh. Bukan dari daging sapi, tapi lokan dan ikan tuna. Kalian bisa mendapatkannya di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini dia fams, lokan yang dimaksud. Lokan adalah sejenis kerang yang banyak ditemukan di dalam lumpur perairan tawar. Dagingnya tebal dan kenyal. Untuk rendang tuna yang ini juga sedikit berbeda. Teksturnya yang mirip dengan abon bisa menjadi alternatif untuk konsumsi si kecil. Kita mulai membuat rendang lokan ya. Siapkan daging lokan, bawang merah, bawang putih,
pakis, santan, ketumbar, cabai merah, cabai rawit, daun salam, daun kunyit, dan pelengkap lain. Untuk rendang tuna, siapkan daging ikan tuna yang masih segar. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan masak hingga matang. Tambahkan daun salam, serai, dan rempah lainnya, fams. Tunggu sampai mendidih. Lalu campurkan santan. Lanjut, masukkan pakis, cabai rawit, dan lokan. Proses memasak rendang membutuhkan waktu berjam-jam, fams. Untuk masak rendang tuna juga sama. Setelah bumbu dimasak, masukkan daging tuna. Masak dan diamkan daging tuna hingga hancur. Untuk rendang tuna tidak menggunakan pakis dan cabai rawit ya, fams. Aduk terus sampai matang ya. Di balik namanya yang mendunia, kata rendang sebenarnya bukan sebuah nama masakan. Rendang berasal dari kata randang, yang berarti memasak lama. Proses masaknya dimulai dari gulai, kalio, dan akhirnya kering menjadi rendang. Setelah coklat kehitaman, rendang tinggal diangkat dan disajikan. Buat kalian yang penasaran dengan aneka rasa rendang ini, ada produk kemasannya kok. Tinggal beli dan dikirim untuk sanak saudara nan jauh di Mato. Nggak pakai repot deh. Biar nggak mager abis makan rendang, sekalian ajak Kak Anwar ke salah satu pasar yang ada di Bukit Tinggi. Sebagai salah satu pusat wisata di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Tinggi menawarkan sejumlah kegiatan seru. Buat kalian yang mau beli souvenir khasnya, silakan mampir ke Pasar Panorama. Di pasar ini, berbagai produk lokal dijual, fams. Mulai dari tas, lukisan, sandal, dan sejumlah aksesoris lain juga ada. Harganya cincai kok, cukup modal Rp150.000, berbagai jenis oleh-oleh bisa kalian dapatkan. Berada di kawasan Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Pasar Panorama Bukit Tinggi ini terbilang sangat bersih. Setidaknya ada lebih dari 30 toko yang bisa kalian jumpai. Tapi, kalian yang mau belanja di sini harus pintar nawar. Kalau enggak, siap-siap aja ditembak dengan harga yang tinggi. Wah, gawat tuh. Selain sebagai surganya belanja, pasar ini juga menghadirkan pemandangan yang sangat indah, fams. Tepat di sebelah pasar terdapat jajaran Bukit Hijau. Pasar Panorama ini buka setiap hari, fams, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Happy shopping! Wait, fams, ada artis cantik Arumi Bachsin nih. Istri dari Emil Dardak ini juga kangen tuh katanya jalan-jalan melihat keindahan Nusantara. Cus, sebutin aja ya, mau pergi kemana nih? Hai Ragam Indonesia, saya Arumi Bachsin. Aku mau request dong, ajak aku ke Bromo. Ayo. Meskipun dekat lokasinya, kalau pandemi begini, mending di rumah aja deh, Kak. Setelah pandemi selesai, nanti kita baru deh aman jalan-jalannya. Kui fams, kita mulai perjalanan ke Bromo. Karena Gunung Bromo dikelilingi lautan pasir, hanya mobil jeep doang yang bisa dikendarai. Kalau enggak nih, siap-siap aja ban kendaraan kalian selip. Waduh, bisa repot tuh. Wuhu, kece badai kan pemandangannya. Mata segar, udaranya juga sejuk abis. Di sini juga ada savana alias padang rumput hijau. Apalagi saat musim hujan tiba. View-nya mirip banget kayak Bukit Teletubbies yang ada di film anak-anak itu tuh. Wait fams, kalian nggak boleh ya sia-siain berkeliling Bromo. Kalau nggak mau capek, ada kendaraan tradisional yang bisa disewa. Iya fams, ojek kuda. Fungsi kuda bagi warga suku Tengger emang sudah banyak digantikan dengan kendaraan yang lebih modern, fams. Tapi kuda-kuda ini masih terus dilestarikan loh sebagai alat transportasi wisatawan. Hitung-hitung bisa nambah penghasilan warga setempat. Biaya sewanya sekitar 50-100 ribu rupiah untuk satu kali trip. Tempat yang harus kalian eksplor lagi adalah Pura Luhur Poten. Terletak di bawah kaki Gunung Bromo, pura ini menjadi tempat ibadah yang sakral bagi suku Tengger yang menghuni kawasan setempat. Setiap bulan Kasada, hari 14 dalam penanggalan Jawa, ada upacara yang dinamakan Hari Raya Yadnya Kasada. Pada hari ini, suku Tengger dari 4 kabupaten datang, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Prosesi sembahyang biasanya dibuka dengan tari Sri Mangkurat Ing Tengger, sedangkan puncak acara Yadnya Kasada berlangsung saat matahari sudah tenggelam. Acara ini biasanya juga menjadi ajang pelantikan dukun suku Tengger atau melunen.
Labuh sesajen jadi prosesi terakhir dari rangkaian upacara Yadia Kasada. Kurang lebih 1 jam sebelum matahari terbit, beberapa ongket dan sesajen dibawa ke puncak kawah. Peserta upacaranya juga nggak tanggung-tanggung, fams. Ratusan orang yang berbondong-bondong naik ke puncak kawah menunggu prosesi. Banyak juga orang yang turun ke kawah untuk mendapatkan berbagai sesajen yang dilemparkan. Fams, warga suku Tengger masih memegang kepercayaan pada Sang Hyang Widi. Ritual ini rutin digelar untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan tolak bala, fams. Sambil mengikuti upacara, jangan lupa ya, fams, menikmati juga pemandangan sekitar. Gunung Bromo punya julukan The Famous Sunrise. Saat matahari terbit, kalian bisa melihat semburat warna keemasan di langit. Kemudian terbukalah pemandangan Gunung Batok. Dan ada kabut yang masih menyelimuti pedesaan. Cool banget. Kalian pasti kenal dengan artis yang satu ini kan? Model, presenter, pelawak sekaligus pemain sinetron ini namanya Ramzy. Di balik karakter kocaknya, Abi Ramzy ternyata doyan kuliner dari timur Indonesia. Kira-kira mau kuliner apa sih? Waktu itu saya pernah main ke Manado, ke Ternate, ke Ambon waktu itu. Saya pernah main ke Indonesia Timur. Dia tuh punya makanan khas nasi kuning, terus ada lauknya ikan. Terutama Indonesia Timur kan memang kaya akan ikan ya. Nggak tahu ya, itu menurut lidah saya itu enak banget, beda banget. Ayo dong, tampilin lagi dong kuliner nasi kuning beserta lauk-lauknya lainnya itu dari Indonesia Timur. Terserah mau dari mana aja. Terima kasih. Wah, Abi Ramzy luar biasa banget. Langsung aja kita kabulin ya request nasi kuning khas Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sebagai salah satu makanan khas tanah air, nasi kuning memang banyak penggemarnya. Campuran rempah membuat sajian ini memiliki rasa yang gurih. Cara bikin nasi kuning khas Ternate ini dari berbagai rempah, seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, daun pandan, kunyit, tepung sagu, santan, dan beras. Prosesnya dimulai dengan menyiapkan tepung sagu yang dilarutkan dengan air panas. Lalu beri juga bumbu dan kunyit. Setelah larut, masak adonan tepung sagu dengan api sedang. Campur santan dan aduk secara perlahan agar tekstur santan nggak pecah ya. Kalau sudah mendidih, masukkan beras dan masak selama 30 menit. Penggunaan tepung sagu dalam membuat nasi kuning khas Ternate ternyata bisa membuat nasi lebih pulen. Untuk pendampingnya, siapkan abon ayam, telur rebus, acar timun, mie goreng, sambal goreng kasbi, dan orek tempe. Sambal goreng kasbi adalah sambal khas Ternate yang terbuat dari irisan singkong yang digoreng kering. Ciri khas nasi kuning dari Ternate ini ada penambahan olahan ayam tim. Itu loh potongan ayam kampung yang dibumbui dan dikukus dengan daun pisang. Untuk kuahnya, tumis bumbu sampai harum. Tambahkan air secukupnya dan sedikit gula merah. Nasi kuning Ternate siap untuk dinikmati. Hulala, enaknya selangit. Dari Ternate kita geser ke Morotai. Di pulau ini, hampir 70% kepala rumah tangganya memilih pekerjaan sebagai nelayan. Mereka punya kebiasaan yang unik, yaitu berburu ikan julung-julung. Aktivitas seru ini biasa dilakukan oleh nelayan Morotai setiap hari. Nggak mudah loh, fams, menemukan kawanan ikan julung-julung. Faktor keberuntungan menjadi hal yang paling penting. Untuk mencari kawanan ikan julung-julung ini, kapal mesin mengitari titik keberadaannya. Kalau sudah terlihat, nelayan harus sigap menyiapkan jaring untuk menangkapnya. Nah, proses penebaran jaring ini harus dilakukan secepat mungkin ya. Kalau enggak, ikan bakal lolos tuh. Kemudian, jaring ditarik secara perlahan ke atas kapal agar ikan terperangkap. Oh iya, ikan julung-julung adalah jenis ikan terbang yang banyak dijumpai di perairan Laut Utara Pulau Sulawesi sampai dengan Kepulauan Maluku. Ikan julung-julung atau ikan roa ini memiliki nama latin Hemirampus brasiliensis. Ikan ini memiliki ciri khas rahang yang runcing ke depan. Setelah terkumpul, ikan julung-julung ini siap untuk dijual dan diolah menjadi panganan khas Morotai. Sudah 30 menit Ragam Indonesia menemani pagi kalian. Kita masih punya informasi menarik lain loh. Saksikan terus Ragam Indonesia ya.
Karena Indonesia istimewa.